Kalau Anda di pemilu 2024 kemarin mengatakan busuk, sekarang lebih busuk lagi. Kita lakukan di Jakarta dengan membunuh Anies. Jadi Anies harus dihilangkan, harus dibunuh. Kemarin Pilpres buruk, sekarang lebih buruk lagi di pilkada ini. Jadi politik kartel itu sebenarnya tidak ada persaingan. Semuanya diatur. Jadi tidak ada persaingan antara Nasdem, PKB, dan PKS lawan Gerindra, Golkar, dan lain-lain itu. Tidak ada. Semuanya diatur. Itulah kartel. Politik kartel saya sebut kayak begitu. Kasus digunakan untuk tujuan politik itu jahat sekali. Ini persaingan antara istana dengan PDI Perjuangan. Nah, yang lain-lain itu ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, teman-teman semuanya. Ada kabar yang sangat mencengangkan publik. Kabar tentang bagaimana nasib Anies Baswedan dan Ridwan Kamil setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Karena dengan mundurnya Airlangga Hartarto, ya, kemudian bila nanti Partai Golkar dikuasai oleh rezim, ya, oleh oligarki lah katakan begitu, ya, atau oleh keluarga Jokowi, baik Gibran Rakabuming Raka atau siapapun, ya kan, maka ada kemungkinan Ridwan Kamil akan terdepak dan digantikan oleh si Kaisang Pangarep. Maka Revolusi Reza, ya teman-teman semuanya, seorang pengamat politik ternama, membeberkan fakta baru soal mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar yang membuat geger dunia perpolitikan Indonesia menjelang Pilkada serentak 2024, khususnya pemilihan gubernur DKJ Jakarta. Reza mengatakan bahwa Airlangga diduga tidak berpihak dengan istana dalam Pilkada DKJ Jakarta. Airlangga memaksakan kehendak politik pribadinya, ya, dengan menyeret nama Ridwan Kamil dari Jawa Barat ke Pilkada Jakarta. Sementara Ridwan Kamil lebih dominan elektabilitasnya daripada semua, ya, hasil lembaga survei Pilkada di Jawa Barat tahun 2024 ini. Airlangga Hartarto berupaya tak peduli dengan kuatnya arus dinasti yang sedang menerpa Jakarta dan Pulau Jawa, dan meluluh lantakkan Sumatera Utara di luar Jawa. Akhirnya, Airlangga Hartarto diduga tersandra dengan kasus hukumnya sendiri. Setelah Airlangga Hartarto berhenti dari kursi aktif Ketua Umum Partai Golkar, berhembus kabar badai di lingkungan partai berlambang pohon beringin tersebut. Flyer bergambar putra mahkota Jokowi, si Gibran Rakabuming Raka, beredar di media sosial secara luas, bertebaran di mana-mana. Sementara beberapa kelompok netizen lainnya justru memperkirakan sosok yang bakal menjadi ketum Golkar atas instruksi penguasa adalah Bahlil Lahadalia. Tapi sobat, Bahlil berkemungkinan besar juga tersandra oleh kasus-kasus hukum yang bakal mengganjalnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Maka dapat dipastikan kalau Bahlil aja udah tersandung kasus hukum, misalnya nanti kira-kira tersandra, apa mungkin Bahlil masih bisa diajukan sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Rasanya tidak akan, sobat. Ya, akan mundur barangkali, adanya begitu. Nah, belum ada yang tahu pasti apa alasan sebenarnya pengunduran Airlangga Hartarto. Yang ada adalah spekulasi. Spekulasinya pun sangat banyak, cenderung jadi bola liar, ya, dilengkapi pula meme yang juga liar di media sosial. Airlangga masih sangat ketat menjaga kisi-kisinya. Tidak masuk akal di mana di masa rebutan jabatan seperti ini ada laki-laki yang meletakkan jabatan penting dalam sebuah struktur politik di negara tercinta Indonesia ini. Padahal Airlangga sangat berprestasi dengan jabatannya, baik sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Yang harus kita ingat, Airlangga hanya berhenti sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tidak berhenti sebagai Menko Perekonomian. Berarti Airlangga Hartarto ini bisa dikatakan tidak ada masalah dengan Jokowi gitu, ataupun dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu, kita tidak pernah mendengar Airlangga Hartarto gitu punya masalah berat dengan sesama petinggi Partai Golkar. Kursi Golkar di DPR naik banyak, ya, di pemilu 2024 ini.
Berarti tidak ada alasan untuk dimintai pertanggungjawaban sebelum berakhir masa jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tiba-tiba Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Tepat di saat rekomendasi para calon kepala daerah belum ditandatangani. Pendaftaran calon gubernur, bupati, wali kota, ya pokoknya pilkada serentak ini yang sudah mepet gitu kan. Tanggal 27 Agustus sudah harus mendaftarkan diri. Sampai Jumat malam kemarin ya, Airlangga masih biasa-biasa aja gitu. Belum memberikan sinyal apa-apa. Rumahnya masih sibuk. Rumahnya di Widya Chandra atau Wican gitu kan. Perumahan menteri di situ masih rame gitu. Para calon kepala daerah masih terlihat di rumah beliau. Rumah Airlangga di sebelah rumah Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Mundurnya Airlangga Hartarto menjadi persoalan besar bagi para calon kepala daerah yang ingin maju dari Partai Golkar. Siapa yang akan tanda tangan rekom pencalonan? Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh Partai Golkar. Nah, tentu dalam 1-2 hari ini akan ada pejabat ketua umum atau pejabat sementara atau pelaksana tugas. Tapi akan ada pertanyaan berikut yang sangat besar. Bolehkah rekom untuk calon kepala daerah ditandatangani oleh seorang yang berstatus sebagai pejabat sementara di sebuah partai politik? Nah, pernah terjadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Tepat 5 tahun yang lalu, di saat krisis pilkada seperti ini gitu kan, Ketua Umum Golkar Setia Novanto atau Setnov itu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pejabat sementara Ketua Umum tidak berhak tanda tangan pendaftaran calon kepala daerah. Kita sama-sama ingat waktu itu bahwa Ridwan Kamil ini tergopoh-gopoh gitu mencari partai lain selain Golkar. Ridwan Kamil beruntung aja gitu. Ia dapat beberapa partai kecil. Popularitasnya sebagai wali kota Bandung memang sangat tinggi. Banyak partai mengincar namanya, Ridwan Kamil gitu. Nah, berhasil gitu. Ia menjadi gubernur Jawa Barat. Kalau boleh milih, Ridwan Kamil akan dengan mudah bisa terpilih kembali di Jawa Barat. Tapi Golkar menginginkan Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta. Rasanya RK terserah partai aja ya. Di Jakarta pun oke. Bahkan dengan jadi gubernur Jakarta, peluang untuk menjadi presiden jauh lebih besar untuk Ridwan Kamil. Anda dan kita semuanya sudah tahu gitu bahwa di Jakarta Ridwan Kamil lagi dicarikan pasangan. Bisa dari PKS, bisa juga dari mana saja. Persaingan terkuatnya atau pesaing terkuatnya adalah Mas Anies Rashid Baswedan. Lagi terancam tidak dapat kendaraan. Nah, ibarat wanita hamil, soal Ridwan Kamil ini sudah seperti hamil tua. Di saat menunggu kelahiran, itulah bidannya berhenti. Ini satu persoalan yang rumit, sobat-sobat. Ridwan Kamil ini kembali menghadapi masalah seperti 5 tahun yang lalu. Mungkin jalannya harus udah begitu gitu. Nah, oke, sisi lain, publik masih bertanya-tanya, kenapa Anies nggak kelihatan usahanya menarik partai lain untuk bergabung setelah ada deklarasi aman di partai Keadilan Sejahtera, PKS. Udah mau lupa. Kayak kemarin teman-teman udah banyak yang bilang, lupain aja deh PKS. Gitu. Mungkin logikanya begini, ketika PKS mendeklarasikan pasangan aman, ini sesungguhnya adalah kunci, ya, kuncian politik, barangkali begitu. Nah, yang mengunci itulah yang punya kewajiban melakukan usaha terbesar ya untuk melakukan lobby-lobby politik kepada partai lain, meyakinkan partai lain untuk gabung dengan segala kompromi politiknya. Ketika mengunci artinya sudah terlebih dahulu dihitung segala resikonya. Dari sisi Anies pun begitu. Tentu harus melakukan usaha yang sama kerasnya dengan usaha PKS. Tapi daya dorong lobby Anies mengalami pelemahan seiring kuncian tadi. Anies Sohibul Iman itu satu kunci yang bikin lemah Anies Baswedan untuk melakukan negosiasi koalisi gitu. Nah, terlebih ada kondisi di mana Partai Nasdem ya via Surya Paloh yang sudah ketemu Jokowi yang secara terus terang dan jujur mengatakan bahwa partainya akan bermasalah dengan hukum. Anies pun tidak bisa memaksakan lebih jauh. Nah, PKB bagaimana? PKB juga demikian. Dorongan besar semua DPW, DPD, dan para kiai-kiai untuk bisa bergabung dengan pemerintahan.
walaupun Muhaimin Iskandar belum mengambil keputusan. Lagi-lagi, Mas Anies Rashid Baswedan tidak bisa memaksakan diri terhadap Partai Kebangkitan Bangsa. PKS juga melihat kondisi semua ini. Lalu mereka berpandangan bahwa koalisi untuk Pilkada DKJ Jakarta peluangnya kecil sekali. Dari sisi pragmatis secara hitungan partai, yang paling menguntungkan ya gabung sama pemerintah dengan segala nilai tawar yang diberikan dan diajukan oleh pemerintah saat ini gitu. Dan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto tentunya. Nah, intinya adanya kemufakatan jahat yang membuat koalisi dengan ketiga partai ini tidak boleh terjadi. Jadi bukan karena ada salah satu pihak gitu, apakah itu Anies ataupun PKS. Keduanya sama-sama menghadapi kondisi yang sangat sulit dan terjepit gitu. Nah, teman-teman, kalau Doi beneran jadi ketum Golkar, ini kita beralih ke Gibran ya. Negara ini beneran bisa dikatakan dikuasai keluarga besar Presiden Jokowi. Nah, eksekutif bagaimana? Oke, Gibran tuh wapres gitu. Kaisang juga lagi OTW cawagup DKJ atau Jateng gitu. Kalau jadi tapi ya. Kemudian Bobby ini udah banyak yang deklarasi untuk wali kota calon gubernur Sumut ya, Sumatera Utara. Kemudian kita lihat di yudikatif ada Anwar Usman, hakim konstitusi ya. Ini juga masalah besar. Nah, di legislatif kita lihat Gibran kalau kemudian jadi ketua umum Golkar gitu kan, di DPR ada 102 kursi. Ini tertinggi kedua ya untuk Golkar. Maka ini satu ancaman bagi masyarakat Indonesia tentunya. Aksi boykot PKS ya oleh sebagian besar golongan yang terus meningkat sangat menarik untuk dikomentari oleh kita semuanya. Sah-sah saja kok PKS gabung ke Kim bersama Bapak Prabowo Subianto. Sah-sah saja juga pendukung Mas Anies ini meninggalkan PKS karena hal tersebut merupakan dinamika politik saat ini. PKS menyerahkan diri kepada dinasti Jokowi, kata teman-teman gitu kan. Kemudian Golkar dirampas untuk dinasti Jokowi. Itu kata Muhammad Said Didu. Jokowi menghabisi siapa saja yang pernah membersamainya. Jokowi berkhianat kepada siapa saja yang pernah membersamainya. Itu harus dicatat, kata Muhammad Said Didu. Oke teman-teman semuanya, biar lebih akrab dengan dengan analisa yang kita sampaikan ini, mari kita simak bareng-bareng dan beri narasi dan reaksi yang pedas gitu kan untuk Pilkada serentak 2024 ini. Beberapa video dari pengamat politik, dan kita punya kewajiban sebagai anak bangsa untuk memberikan respon baik positif maupun negatif. Semuanya sama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Oke, kita simak video-videonya berikut ini buat teman-teman semuanya. Nah, itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Mengatakan kalau Pak Erlangga itu dizolimi dari luar atau gimana Pak? Boleh ke kanan. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan. Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Ada isu kalau seperti apa ke Pak Erlangga, Pak? Oh baik, as usual. Saya kan bilang, saya kenal Pak Erlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak budi, saya utang budi. Jadi, dan Pak Erlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi, buat saya, ya, is a good man. Kalau memang Pak Jokowi serius ingin menjadi ketua umum Golkar, menurut saya tidak terlalu sulit juga. Tapi tadi kan sebelum 20 Oktober, itu bisa, gitu loh. Nah artinya seperti kita ketahui Golkar ini sangat mudah untuk diajak merubah sikap terhadap apa yang sudah mereka miliki sekarang. Misalnya undang-undang atau apa, ADART itu bisa. Karena ini kan partai go public, tetapi kan ada pemegang sahamnya banyak. Pengertian kan begitu. Bukan berarti ini kalau partai TBK sama sekali orang bebas masuk, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh para pemegang saham ini. Nah, kalau para pemegang saham yang ada di Golkar ini, yang bukan satu orang, banyak sekali, mereka bersepakat
untuk menerima Pak Jokowi misalnya. Kalau Jokowi memang mau sekarang menjadi ketua umum Golkar, itu saya kira tidak terlalu sulit. Ya, mungkin kalau Gibran itu ada kendala psikologis, muda lah macam-macam. Kalau Pak Jokowi enggak. Kan kembali lagi persoalan sejauh mana Pak Jokowi itu mau. Jadi keinginan Jokowi untuk memaksimalkan genggamannya sekarang dia perlihatkan melalui pengambil alihan Partai Golkar, aneksasi Golkar. Jadi sempurnalah kemampuan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan Jokowi itu di ujung masa berkuasanya masih ingin dapat kepastian bahwa dia tidak akan dipersoalkan setelah kekuasaannya berakhir nanti. Nah, di situ fungsi dari Bahlil atau orang-orang sekitar Jokowi berupaya untuk memberi jaminan bahwa Pak Jokowi Anda akan aman kalau Golkar itu. Mereka melakukan kajian, tim yang lama dukung saya, terus kemudian ada tim kajian lagi, kemudian ada tim gabungan gitu, tim kajian dengan apa, saya nggak begitu ngerti mekanisme kerja mereka. Itu dalam satu pertemuan yang relatif besar yang dipimpin oleh Pak Direktur. Dia sama-sama kita di laptop gitu. Pak Faisal, ini ada laporan di kami namanya laporan intelijen katanya. Laporan intelijen, seorang menteri diadukan, ada yang mengadukan dan menteri itu mengadukan balik. Jadi ada level menteri dan level. Diadukannya apa si menteri itu? Penyelundupan. Penyelundupannya bukan yang tadi insider trading atau satu lagi penyelundupan. Penyelundupan memberikan nikel. Ya, Yang selundupan tadi itu kan. Itu sama mantunya presiden. Terlibat. Sama tentara berbintang. Itu menurut laporan KPK. Saya nggak tahu Elo nggak disampaikan di sini. Nanti teman-teman yang memutuskan. Tapi saya ingin tuntas gitu segalanya. Jadi yang melaporkan itu Pak Luhut. Yang dilaporkan atau yang melaporkan? Tadinya dia dilaporkan, kemudian dia melapor balik ke KPK, tapi jangan harap dia datang ke KPK, ketua KPK-nya dipanggil ke tempat dia. Itu menurut laporan intelijen KPK. Yang disampaikan pada pertemuan itu. Pada pertemuan itu. Dan dia tidak mengatakan confidential. Saya nggak tahu. Dan itu artinya kan Mas, yang selama ini dalam istilah kami itu state capture corruption. Jadi negara terlibat dan menjadi bagian penting dalam proses korupsi itu melalui kebijakan-kebijakannya, keterlibatan orang-orangnya. Jadi ini elit, menteri senior melaporkan menteri senior lagi. Oh, ini pengaduan antar menteri senior nih. Jadi Pak Luhut diadukan oleh siapa nggak tahu. Saya nggak tahu. Tidak diberitahu. Kemudian Pak Luhut mengadukan salah yang saya ingat nama itu Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Itu. Nah, ada jenderal yang berdomisili di Makassar. Saya tidak tahu. Jenderal masih aktif. Oh, udah pensiun sekarang. Udah pensiun. Tapi saya tahu sebetulnya namanya, tapi apa orangnya sih. Iya, baik. Tapi saya kan nggak inget, saya nggak berani kalau yang saya nggak. Nanti Japri aja Japri, biar kita nggak inget, bukan. Udah lupa ya. Kan saya nggak nyatet, saya nggak nyatet, nggak apa-apa gitu. Ya, nanti ini saya cerita karena mantan KPK ya. Gimana Mas? Ini Mas, informasi ini. Kan begini Pak, memang kalau melihat dari praktek-praktek korupsi ya, atau dugaan korupsi paling tidak yang besar-besar seperti ini, KPK itu mestinya kalau mendapatkan laporan atau informasi terkait dengan hal ini, tindakannya sigap. Upaya untuk segera menghentikan agar tidak terjadi terus berlanjut itu pasti yang didahulukan, yang dikerjakan paling cepat untuk didahulukan. Yang berikutnya tentunya diusut terkait dengan praktek-praktek yang telah terjadi. Siapa yang berbuat, kerugian negaranya berapa, dan bagaimana caranya dalam proses hukum itu bisa dilakukan untuk bisa menarik kembali kerugian dampak kerugian kepada negara itu. Nah, ini yang mestinya dilakukan. Tapi ya tadi hal-hal begini sulit kalau kita harapkan dengan kondisi KPK seperti sekarang ini. Kan yang terjadi kan gini Mas, informasi ini udah berapa bulan yang lalu? Tahun yang lalu. Tahun lalu. Beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Terus udah gitu
KPK juga sudah menyampaikan kan yang 5,3 juta ton itu udah dirilis. Terus kan gayanya pimpinan KPK juga kan Mas Novel hafal banget nih. Kita akan tidak lanjuti. Terus kita sampai sekarang kayak waktu menangkap Harun Masiku lah kurang lebih ya. Respek saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai, karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis, seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3-nya di luar negeri, PhD. Bukan kaleng-kaleng sekolahnya. Nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang. Bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya, jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini.